Baik, kita akan sambut Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat kita. Dengan hormat kami persilahkan. Oh iya, Bapak Aing, ya, Bapak Aing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Semua jamaat yang hadir pada kesempatan malam hari ini, saya menyampaikan selamat merayakan Natal. Semoga kebahagiaan, kemuliaan menyertai Anda semua. Pak Niko yang saya hormati, saya panggilnya Pak Niko saja karena itu yang populer. Dan seluruh para pimpinan gereja, saya hanya melihat dua hal saja. Yang pertama adalah Yesus terlahir di kandang domba. Apa sih maknanya dalam perspektif kebudayaan yang saya pahami? Bahwa dia dilahirkan untuk mengembala. Tradisi mengembala ini adalah tradisi kebudayaan yang dinantikan dalam kepemimpinan kebudayaan Sunda, yaitu Budak Angon. Ciri pemimpin sejati adalah seorang Budak Angon. Nih saya ngomong filsafat Sunda. Budak Angon tuh kayak gimana sih? Budak Angon itu adalah budak buncir, budak janggotan, itu cirinya. Budak buncir apa? Itu artinya perutnya dia kayak orang hamil, mungkin dianggapnya penderita stunting. Buncit kayak Pak Jutek. Apa makna dari pemimpin itu yang perutnya buncit atau budak angon itu perutnya buncit? Atau pengembala itu perutnya buncit, maknanya bukan perutnya yang buncit, maknanya perutnya tidak pernah lapar. Karena maknanya perutnya tidak pernah lapar, maka orang yang tidak pernah lapar akan terpercaya jadi pemimpin. Tapi orang yang selalu lapar, maka dia tidak akan pernah dipercaya. Kalau jadi pemimpin pasti dia memakan anggotanya. Kalau jadi gubernur dia memakan rakyatnya. Maka dia selalu perutnya kenyang, tidak pernah lapar. Maka janganlah Anda memilih pemimpin di antara Anda semua adalah orang yang lapar. Yang kedua adalah budak janggotan, dia punya janggut. Apa itu artinya? Dia punya sifat-sifat yang arif, dia punya sifat-sifat yang bijak, dan ciri dari semua itu, janggut itu cirinya ada di pohon. Semakin tua, semakin ratusan tahun, maka dia adalah sebagai pohon yang sangat berwibawa. Saya melihat lihat perayaan Natal itu, saya melihat ada lambang. Lambangnya itu adalah cemara. Apa itu artinya? Kenapa cemara? Karena sangat ada perspektif Eropa. Apa artinya? Bahwa orang yang merayakan Natal itu harus dilindungi oleh pohon. Kalau ada pohon, maka dia akan terang. Maka dalam tradisi Sunda, seorang petapa itu pasti bertapa di bawah pohon. Sehingga apa sih yang menjadi pikiran saya? Yang menjadi pikiran saya hari ini dalam beragama. Kalau persoalan keyakinan pada Tuhan sudah luar biasa. Kemudian ajaran memberi pada sesama dilakukan pada setiap waktu termasuk hari ini. Sebentar lagi nambah 12 juta, nambah ya sudah nanti jadi 50 juta deh gitu loh.
Tapi sebenarnya jangan tepuk tangan. Tandanya yang tepuk tangan tuh tak mampu mengumpulkan 50 juta. Amin, amin. Nah, apa sih yang menjadi problem hari ini? Yang menjadi problem hari ini dalam beragama adalah kita menyambut Natal, mengumpulkan uang untuk kegiatan Natal, berbakti pada Tuhan, pergi ke gereja dengan menebang pohon, bukan menanam pohon. Kalau menebang pohon, menanam pohon, maka sesungguhnya dalam pandangan saya cemara yang disajikan di ruang-ruang peribadatan, di rumah, aksesoris di berbagai tempat sebagai tanda Natal, menurut saya itu adalah sebuah pengingkaran. Kita tidak menghadirkan cemara sebenarnya, kita sedang menghadirkan lumpur di dalam jemaah gereja. Sehingga apa yang ingin saya tekankan hari ini? Yang ingin saya tekankan hari ini adalah dua hal. Perbaiki hubungan dengan hewan, perbaiki hubungan dengan pohon. Karena itu yang menjadi kebutuhan kita hari ini. Dan kalau kembali pada Yesus, dua hal itu yang saya lihat. Nah, kalau kembali pada Yesus, dua hal itu yang saya lihat, apa yang ada dalam diri Yesus? Yang ada yang dalam diri Yesus itu adalah sebuah penyerahan diri secara total. Dia sudah menyerahkan diri secara total. Itu dalam kebudayaan Sunda, itu ada tradisi sesaji. Sesaji yang tertinggi dalam tradisi Sunda itu bakakak. Yaitu ayam yang dibelah kemudian dibakar. Ciri dari bakakak itu begini, dia disalib. Dia menyerah, artinya apa? Orang yang bertuhan adalah orang yang menyerah. Orang yang sudah tidak boleh lagi mengakui sesuatu. Orang yang tidak boleh lagi mengklaim sesuatu. Orang yang tidak pernah takut lagi kehilangan. Walaupun ada lagunya. Lah kita ini aneh. Kita mengaku bertuhan, berserah diri pada Tuhan, gereja dikunci. Tambah lagi pakai CCTV. Ditambah lagi pakai security. Pertanyaan saya adalah, di mana letak penyerahan diri Anda? Di mana letak penyerahan diri saya? Kalau selalu dalam setiap waktu takut. Bukankah rasa takut itu tidak ada keyakinan? Orang-orang yang memiliki keyakinan tidak ada rasa takut dalam dirinya. Jangan pernah takut miskin. Jangan pernah takut tidak punya jabatan. Jangan pernah takut tidak punya duit. Saya tidak punya istri aja nggak takut. Boleh tepuk tangan? Pak Jutek, Pak Ruli tiap hari beracara, ngurusin siapa? Ngurusin orang-orang yang takut. Padahal beragama, apapun agamanya. Takut apa? Gugat waris. Takut apa lagi? Hartanya diambil orang. Takut apa lagi? Semuanya takut. Apa yang membuat pertikaian di negeri ini? Rasa takut. Kenapa orang tidak mengizinkan rumah ibadah? Takut. Takut apa? Takut terpengaruh. Nanti pindah agama. Saya tiap hari gaul sama Pak Jutek dengan Pak Ruli. Nggak pindah agama, paling pindah isi dompet. Karena saya nggak takut. Nah, tapi tiap hari kita berteriak iman, iman, iman. Orang yang beriman itu yang tertinggi itu adalah bukan meyakini tapi menyaksikan.
Kalau sudah menyaksikan berarti dia bersaksi. Bersaksi di pengadilan itu adalah orang yang harus melihat dan mendengar. Kalau tidak bisa melihat dan mendengar sendiri, tidak bisa menjadi saksi yang valid. Pertanyaannya adalah, hari ini kita bersaksi pada Tuhan yang kita yakini. Kalau bersaksi berarti sudah menyaksikan. Kalau sudah menyaksikan berarti dekat. Kalau sudah dekat, kenapa takut? Untuk itu kenapa kita takut miskin? Kenapa kita takut tidak makan? Bukankah Yesus sendiri tidak takut apapun? Dia melepaskan sendiri seluruh beban dunianya. Untuk apa? Untuk mengajarkan tentang bahwa kesaksian itu harus disaksikan. Dan kesaksian itu akan lahir apabila kita merasakan. Maka dalam pandangan saya, berbahagilah manusia yang pernah dan sering mengalami penderitaan. Kenapa? Berarti dia pernah menyaksikan dan merasakan. Orang yang mengalami penderitaan itu adalah orang-orang yang mengikuti tradisi kenabian. Jadi kalau Anda menjadi orang beriman, mengaku beriman, mudah tersinggung, mudah marah, gak pernah menderita, penuh rasa takut. Udahlah jangan ngaku beriman, berimin saja. Untuk itu apa sih yang ada pesan yang ingin saya sampaikan? Pesan saya sampaikan adalah saya ingin menceritakan tentang pesan agama di Indonesia. Agama-agama datang ke Indonesia itu menggeser sebuah keyakinan leluhurnya orang Nusantara. Leluhurnya orang Nusantara apa? Mu orang Batak, mu orang Jawa, mu orang Bugis, mu orang manapun. Mu orang Kalimantan, orang Dayak. Pasti hubungan ketuhanannya itu di dua hal. Di alam dan di leluhurnya. Orang Batak itu jadi 4 hal sekarang. Alam, leluhur, dan agama. Dipakai orang Batak semuanya. Sehingga orang Batak agama apapun pasti ujungnya pakai sihaan. Pasti pagabean. Itu ciri. Dan saya selalu berulang-ulang. Salah satu suku yang tidak akan punah di Indonesia adalah suku Batak. Cuman problemnya satu. Nanti di surga dia akan tetap berkumpul dengan masing-masing marganya. Jadi bosen. Iya, di dunia bertemu sama sihaan, di surga dengan sihaan lagi. Dan nanti yang dicari membela, itu yang pertama ditanya sukunya dulu, mana kau? Sihaan, boleh bareng sama aku. Mana kau? Nasution, sana. Ya itu canda saja. Nah, apa sih yang ingin dipesankan? Leluhur kita itu dulu, itu dianggap animis dan dinamis. Pemuja batu, pemuja pohon, pemuja batu, pemuja pohon. Memujanya gak jauh-jauh mereka. Kalau dia tinggal di gunung, yang dipuja gunungnya. Kalau dia tinggal di laut, yang dipuja lautnya. Kalau dia tinggal di lembah, yang dipuja lembahnya. Kenapa? Karena dalam perspektif berpikir mereka, saya lahir di sini, maka saya harus menghormati tempat di mana saya dilahirkan, tempat di mana saya makan. Titik, gak geser. Maka beragam. Tetapi dari animis dan dinamis itu satu. Walaupun dalam pandangan kaum agamawan mereka salah dalam bertuhan. Tetapi mereka benar dalam apa? Dalam menjaga alam dan lingkungannya. Pohonnya dihormati,
batunya dihormati, mata airnya dihormati. Dan masuk agama, mengajarkan apa tentang spiritualitas, pada pemahaman-pemahaman tentang ketuhanan yang langit, membangun hubungan dengan manusia, membangun hubungan dengan alam. Tapi di perjalanannya hanya dua hal yang selalu dibicarakan, hubungan dengan manusia dan hubungan dengan Tuhan, yang alamnya nggak pernah dibahas. Padahal apa? Padahal dalam pandangan saya justru Tuhan menitipkan kasih itu lewat apa? Lewat semesta. Kita tiap hari nginjak tanah. Kita tiap hari minum air. Kita tiap hari menghisap udara. Kita tiap hari menerima sinar matahari. Tiap hari itu yang menentukan hidup dan kehidupan kita. Tetapi jujur, setiap hari kita menghinakan tanah, setiap hari kita menghinakan air, setiap hari menghinakan udara, dan setiap hari kita menghinakan matahari. Apa yang terjadi? Penyakit yang tidak pernah berhenti dalam setiap waktu. Pemahaman spiritualitas kita itu menjadi dangkal. Dangkalnya apa? Kaum spiritualis seringkali terus mengalami kegelisahan dalam hidupnya. Gelisah pergi ke gereja, gelisah pergi ke gereja, gelisah pergi ke gereja. Itu yang terjadi. Kenapa ini terjadi? Lingkungan di mana Tuhan menitipkan kasih padanya, engkau abaikan dan engkau sia-siakan. Engkau lupa, kau berperang satu sama lain berebut tempat ibadah. Ingin mendirikan tempat ibadah, tapi engkau lupa bahwa alam semesta engkau campakkan, engkau hancurkan secara kolektif tanpa pernah kau bicara tentang dosa. Apa yang terjadi? Kehancuran. Apa yang terjadi? Derita. Apa yang terjadi? Kecemasan. Apa yang terjadi? Kegelisahan. Kenapa kita semuanya gelisah? Karena kita terpisah dari induk kita. Maka orang Sunda menyebut tanah itu sebagai Sunan Ambu. Ibu yang mesti dijaga dan dihormati. Untuk itu, mari pada saat Natal saat ini, saya mengajak pada semuanya, hentikan berbagai aktivitas yang engkau telah meluluh lantahkan bumi, tempat suci yang dimana engkau dilahirkan, dibesarkan, dan engkau akan kembali padanya. Kita kembali nanti bukan ke gereja. Kita kembali bukan ke candi. Kita kembali ke bumi. Disitulah tempat kita. Tempat abadi. Kita yang ingin kita ciptakan apa? Yang ingin kita ciptakan adalah saat kita kembali ke bumi, bumi menerima kita dengan penuh sukacita. Kenapa menerima penuh sukacita? Karena yang datang adalah orang yang mencintai buminya selama ini. Untuk itu, mari kita bersama-sama Spirit Yesus yang mengajarkan tentang pengabdian, pengorbanan, kesucian, ketidaktakutan, penyerahan diri secara total. Gantikan oleh kita agar saat ini janganlah kita menjadi orang yang penuh dengan rasa takut. Jadilah orang yang tidak ada rasa takut. Tidak takut miskin. Tidak takut hilang kekuasaan. Tidak takut kehilangan kekayaan. Tidak takut kehilangan kehormatan. Karena esensi dari ajaran agama adalah bersaksi. Dan ciri dari kesaksian adalah melihat dan mendengar serta merasakan. Yang pada akhirnya
akan melahirkan sebuah sistem nilai hidup tentang prinsip-prinsip ketidaktakutan. Dan semoga rasa tidak takut kita hari ini akan melahirkan gelombang energi yang besar. Bagi apa? Bagi alam ini untuk tidak mempercepat pendek umurnya. Karena alam ini tidak ingin cepat pendek umurnya, maka kita harus kembali apa yang disukai oleh alam agar napasnya semakin panjang. Agar penyakitnya semakin hilang. Caranya apa? Perbanyaklah menanam. Saya pernah jadi bupati. Pernah jadi anggota DPR dan sekarang jadi gubernur. Saya merasakan betul. Saya banyak membangun bangunan. Tetapi ternyata yang paling banyak manfaat yang saya lakukan ketika menjabat dulu adalah yang sampai hari ini adalah pohon yang saya tanam. Saya ingin bangunan megah. Hari ini makin kosong. Perlu listrik yang mahal dalam setiap bulan. Perlu orang yang menyapu dalam setiap waktu. Perlu yang menjaga security dalam setiap saat. Uang diperlukan. Tetapi pohon-pohon yang saya tanam, dia tak pernah minta biaya pengurusan dirinya. Tapi justru dia menaungi. Memberikan ketenangan bagi para penghuni kampung dan kota. Menyimpan air. Membuat oksigen. Memberikan harapan tentang umur dunia yang berharap panjang. Apa yang akan saya lakukan hari ini sebagai gubernur? Saya tadi ditawarin, Pak bangun ini udah deh gak usah. Kenapa? Dari sekian bangunan yang ada di kota Bandung, tempat gedung pertunjukan segala macam begitu banyak. Kosong, semakin tidak ada penghuninya, semakin tidak ada pengisinya. Ruang-ruang pertunjukan semakin tidak ada penontonnya. Karena sudah bergeser ruangnya ke tayangan-tayangan yang ada dalam setiap hari. Toko-toko semakin sepi, mal semakin ditinggalkan oleh orang yang datang biasa. Paling hanya rojali. Karena sudah digantikan dengan semuanya serba tinggal datang ke rumah. GoFood. Gak ada. Untuk itu apa yang ingin dilakukan? Yang ingin dilakukan adalah saya tak akan membiarkan ruang kosong di Jawa Barat. Saya akan isi dengan pohon-pohon sebagai harapan kehidupan. Kalau umat Kristiani mencintai pohon cemara, saya juga mencintainya karena bisa ditanam. Tetapi juga saya sebagai orang Jawa Barat sangat mencintai pohon Tanjung, pohon Kiara, pohon Jamuju, pohon Samolo, pohon Beringin dan seluruh pohon lainnya. Untuk apa? Kepentingan masa depan. Karena ancaman terbesar dari rakyat Jawa Barat ke depan adalah kekurangan air. Hilangnya rawa, hilangnya ruang untuk berinteraksi. Setiap pikiran orang hari ini adalah ekonomi. Setiap pikiran orang adalah uang. Setiap pikiran orang adalah uang. Itu yang membuat kita sempit dalam memahami agama secara universal. Tempat ibadah kita yang paling utama adalah seluruh bumi ini adalah tempat kita beribadah. Sekali lagi saya katakan, seluruh bumi ini adalah tempat kita beribadah. Untuk itu janganlah bersedih hati apabila belum bisa mendirikan gereja. Kenapa? Kita bisa beribadah dimanapun. Karena Tuhan sangat mencintai setiap manusia yang mengingat Tuhan dimanapun. Hadirkan gereja dalam setiap hari. Hadirkan gereja di hati kita agar kita beracara ada gereja di hati kita sehingga tarifnya tidak terlalu tinggi. Agar kita menjadi dokter, ada hadirkan Yesus di hati para dokter yang Kristiani. Agar apa?
agar membuat resepnya disesuaikan dengan pasiennya. Kalau dia adalah berpenghasilan 3 juta, maka generik. Penghasilan 30 juta sesuaikan dengan kebutuhannya. Kenapa? Apapun ucapan kita tentang iman. Manakala kita menulis resep, kemudian mencekik leher pasien kita, membuat dia menderita. Sesungguhnya iman kita adalah iman kamuflatif, bukan iman yang sesungguhnya. Kita ingin bertuhan, bukan hanya di ruang-ruang ritual. Kita ingin bertuhan dalam ruang spiritual. Sehingga tidak ada lagi kalimat goblok ketika di jalan raya karena macet. Tidak ada lagi kalimat anjing ketika keluar dari rumah kemudian melihat hamparan sampah. Dan tidak ada lagi konflik antar tokoh-tokoh agama. Baik yang satu agama maupun beda agama. Karena semuanya ingin memperjuangkan tentang kesaksiannya pada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah hadir dalam sebuah kesaksian manakala orang itu masih ada kebencian. Tuhan hanya akan hadir pada hati-hati yang terbuka tanpa rasa curiga. Karena inti dari agama menghilangkan rasa kecurigaan. Dan membuat pandangan semua orang itu baik. Walaupun seringkali orang-orang seperti ini kalah dalam politik, kalah dalam apapun. Tetapi dalam pandangan saya, jangan suka memandang orang yang kalah itu kalah. Bisa jadi dia adalah pemenang yang sebenarnya. Dan seorang pemenang adalah dia tetap tersenyum walaupun disakiti. Dia tetap tersenyum walaupun dikhianati. Dia tetap tersenyum walaupun lapar. Ingat, dia tetap tersenyum walaupun lapar. Dia tetap tersenyum walaupun terluka. Maka kalau kita tersenyum dalam bahagia itu biasa. Tetapi kita tersenyum dalam keadaan terluka itu luar biasa. Pesan saya, berbuat baik pada orang yang baik itu amal. Tetap berbuat baik pada orang yang berbuat jahat pada kita itu adalah derma. Kalau ingin menjadi gembalanya Yesus, maka berbuatlah baiklah pada orang yang jahat pada Anda semua. Karena disitulah kualitas kesaksian yang sebenarnya. Saya ucapkan terima kasih. Saya tidak akan terlalu panjang karena nanti dianggap khotbah. Dan bagi saya panjang juga percuma. Karena pulang saya tidak akan dibekelin, malah saya ikut nyumbang. Terima kasih, selamat merayakan Natal. Semoga kita semua menjadi kaum derma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.